uh, di mana yang pertama mungkin Anda sudah mulai mencoba adalah menyediakan koordinat-koordinat dalam bentuk notepad yang akan Anda transformasikan. Ini Anda bisa mencari lokasi-lokasi di sekitar Anda, ya, untuk koordinat-koordinatnya. Kemudian langkah berikutnya itu membuka software, ya, di ArtMap. Kemudian merupakan tampilan seperti kosong seperti ini. Saya kira Anda sudah ada yang mencoba untuk itu. Kemudian dari data tadi, langkah selanjutnya yaitu pada menu add data, Anda add, kemudian akan tampil data, akan muncul kotak dialog, ya, seperti berikut. Kemudian Anda memilih file data koordinat yang akan ditransformasikan tadi, yang Anda buat. Kemudian tampilan layernya yang sudah di-add itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya memilih layer koordinat dengan table of content. Data Anda memilih display data, kemudian mengklik kanan tersebut, kemudian display EXY data, ya. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, ya. Ingat, field X, field 2 adalah X, 3 adalah Y, dan 4 adalah Z. Anda tinggal mengisi di sini, ya. Kemudian langkah berikutnya akan muncul kotak dialog berikut. Jadi Anda milih sistem koordinatnya, ya, karena di Indonesia itu karena pakai GPS, pakai WGS 84, dan pada zona berapa. Jadi kalau Anda di wilayahnya termasuk zona berapa, gitu. Jadi jangan Anda pakai 49S semua, tergantung pada posisi Anda, gitu. Jadi kalau posisi Anda di Kalimantan, mungkin di Irian, ya, atau mungkin di Sumatera, itu akan di Jawa itu akan mempunyai beda untuk sistem zone-nya. Jika koordinat sistem sudah tersetting, maka pada deskripsi akan muncul tampilan seperti ini. Anda berarti sudah masuk di dalam BGS 84 UTM pada zone 49S. Akan muncul kotak dialog, tinggal Anda oke saja. Kemudian tampilan yang sudah diinputkan seperti ini, ya, akan muncul posisi-posisi ini melihat mengambil data-data pada koordinat bentuknya di suatu perumahan atau suatu pemukiman, gitu. Ada peta, kemudian Anda ambil koordinat-koordinatnya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan ekspor dengan cara mengklik kanan pada data koordinat, kemudian memilih data ekspor. Jadi Anda klik ya, koordinat, kemudian Anda cari data, kemudian pilih export data. Akan muncul kotak dialog berikut dengan nama filenya dan pilih tempat penyimpanan. Ya, kemudian Anda simpan di mana sesuai pada folder yang Anda siapkan. Kemudian tinggal mengeklik OK, gitu aja. Nah, pada tampilan berikut, ya, kemudian apakah Anda yakin, ya, untuk melakukan ini, ya, oke, gitu aja. Kemudian menghapus salah satu layer, ya. Langkah berikutnya adalah mengklik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table, ya, kemudian pada kotak dialog table klik kanan pada Add Field-nya. Secara otomatis data diekspor dan akan muncul pada layar kontennya, gitu. Untuk melakukan klik pada Add Field-nya. Setelah itu akan muncul kotak dialog, ya, kemudian tulis nama field-nya. Kalau Anda pakai latitude, longitude, ya, atau X, Y, Z-nya dengan tabel type-nya Anda bisa pakai double, kemudian OK. Ya.
berikutnya merupakan tampilan field baru, kemudian klik kanan pada layar, pilihlah properties. Ya, ini apakah field ini sudah sesuai dengan yang Anda buat di awal siapan tadi. Kemudian ada longitude, latitude, dan jet-nya Anda siapkan, atau Anda kasih keterangan yang lengkap, bukan long, let, at, jet gitu, mungkin Anda longitude, latitude gitu kan, atau nilai jet atau tingginya. Berikutnya akan muncul kotak dialog dengan frame properties. Anda tinggal mengklik koordinat sistem, memilih WGS 84, lalu klik OK. Ya, pada setiap kolom klik kanan, lalu pilih calculate geometry dengan unit desimal. Anda tinggal memilih desimalnya menggunakan apa, misalkan desimal degrees, ya, tinggal memilih seperti itu. Artinya teman-teman Anda yang mau masuk lagi, nah, langkah berikutnya adalah lakukan hal yang sama pada setiap kolom, ya, untuk mendapatkan hasilnya. Ada yang masuk lagi. Nah, akan muncul tampilan berikut, pilih OK di simetri, kemudian klik OK seperti tahap tadi. Ada kotak dialog tabel, klik kanan, pilih export, lakukan hal yang sama pada kolom Y dan Z-nya. Nah, langkah berikutnya akan muncul kotak dialog, ya, pilih penyimpanan tulisan file, kemudian klik save-nya, dan pada akan muncul berikutnya kotak dialog, kemudian tinggal Anda melakukan OK seperti pada ini. Tampilan ini, kemudian langkah selanjutnya adalah mengecek koordinat yang sudah diekspor. Buka koordinat yang sudah diekspor melalui aplikasi Excel, itu yang paling mudah. Ya. Anda tinggal pilih menu file dan tinggal open saja. Ya. Kemudian pilih file akan dibuka, kemudian klik open. Jadi Anda tinggal melihat export DPF tadi. Kemudian maka secara otomatis akan muncul kotak dialog seperti berikut, tinggal Anda melakukan next saja. Di mana pada kotak dialog yang sama, klik koma pada desimalnya, selanjutnya klik finish. Di mana pada koordinat tersebut akan tampil pada baris kolom Excel, ya, longitude latitude jet-nya tadi. Kemudian Anda tinggal shift S-nya Anda simpan pada nama file apa. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan koordinat sudah di-shift ke Notepad. Ya, sebelumnya Anda pilih folder penyimpanan setting, shift S-tab-nya dengan tag. Anda bisa buka di Notepad dengan hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasil yang sebelum dalam koordinat UTM, kemudian mendapatkan hasil geodetik untuk longitude latitude-nya. Nah, inilah langkah-langkah yang harus Anda buat. Anda bisa membuat tahapan ini dengan kreasi Anda, sehingga bagaimana tampilannya itu menjadi lebih menarik. Nah, itu kelihatan kalau Anda kerja timnya, karena kerja timnya oleh Pak TK dinilai. Jadi
tampilan. Jadi tampilan-tampilan itu ini rumus ya, rumus. Kalau Anda melihat kerja tim bagus, itu pasti hasil PowerPoint-nya bagus. Tapi kalau PowerPoint-nya itu kurang maksimal, itu paling yang ngerjakan 1-2 orang. Nah ini Pak Dekat tidak bisa melihat ini 1-2 orang ini seharusnya lebih baik nilainya daripada yang lain. Tapi karena Pak Dekat tidak bisa memprediksi, pada saat Anda presentasi mungkin Pak Deka bisa secara psikologis tahu, oh ini yang mengerjakan, ini yang mungkin hanya ikut-ikut. Gitu kan. Nah itu biasanya Pak Deka baru bisa melihat, oh yang aktif di dalam satu kelompok itu seperti ini. Ya. Jadi itu yang harus Anda kerjakan, tolong kerja timnya supaya penilaian kerja timnya bagus. Anda menghitung pada tugas sebelumnya. Baik, saya kira itu mungkin pada kuliah hari ini. Jadi ingat, Anda, saya tanya, ini yang sudah membaca, nah yang sudah membaca dari videonya itu Pak Deka untuk masing-masing kelompok. Jujur saja, siapa yang belum, siapa yang sudah. Pak Deka. Ya. Mohon maaf sebelumnya ingin bertanya, ini apakah per kelompok atau individu? Ini kerjasamanya, karena ke depan itu bahwa orang yang mempunyai relasi banyak itu yang bisa sukses kan begitu. Sekarang kan semua serba online semua. Gitu kan. Nah ini Pak Deka jadi agak memberikan suatu isi mana yang harus Pak Deka pilih. Kalau tugas pribadi itu mungkin Pak Deka akan tahu kapasitas masing-masing, tetapi Pak Deka tidak bisa melihat bagaimana Anda kerja dengan tim. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda kerja dengan tim, itu kelemahannya begitu. Kalau yang lainnya itu alasannya sinyal ini dan sebagainya, yang ngerjakan cuma 1-2. Gitu. Kalau 5 orang, paling 1-2-3 yang ngerjakan, yang lainnya ikut. Nah, ini yang jadi kendala Pak Deka tidak fair sebenarnya di dalam penilaiannya, tapi nggak bisa untuk melihat itu. Nah, gini saja, saya lakukan pemilihan ke Anda akan secara sendiri-sendiri, misalkan rekamannya, kemudian untuk PowerPoint-nya Anda buat sama-sama, atau dua-duanya sama-sama dalam satu tim, tapi hasilnya harus lebih baik gitu kan. Nah, memang yang Pak Deka buat rekaman sama tampilan tadi yang standar, jadi ada yang lebih baik. Jadi mungkin standar itu kalau Anda membuatnya melebihi dari yang rekaman tadi, mungkin di antara satu kelompok suaranya bagus, gitu kan. Di antara dua kelompok mungkin HP-nya yang bagus, karena kalau HP-nya nggak bagus, suaranya juga nggak bagus gitu kan. Ya. Nah ini silakan, Khairul, kalau pendapat Anda seperti apa? Atau mungkin yang lain?
Oke, kalau sama-sama bingung langsung Pak Deka putuskan saja. Anda silahkan membuat kelompok dengan standar minimal rekaman dan PowerPoint yang Pak Deka pakai, tetapi Anda harus membuat lebih bagus dari itu. Itu yang Pak Deka buatkan standarnya. Jadi Anda harus membuat yang lebih bagus, dan kalau Anda membuatnya tidak bagus, pasti kerja timnya yang tidak bagus. Tapi nanti kalau begitu Anda presentasi, Pak Deka tanya, apakah semuanya ikut kerja, ya pasti Anda tidak akan jujur menutupi temannya. Itu hal yang wajar, gitu kan. Satu kelompok harus kerjasama, tidak. Nilai kejujurannya itu kadang-kadang Pak Deka juga tidak bisa mengukur, kecuali kalau Pak Deka bisa lihat, gitu kan, Anda secara psikologis muka kelihatan, kemudian nadi Anda Pak Deka salurkan dengan alat kejujuran, nah itu baru tahu, gitu kan. Inilah yang menjadi suatu masalah di dalam pembuatan tugas, gitu. Nah, makanya saya hanya usul saja, kalau bisa ya secara kelompok, tetapi dengan hasil yang lebih baik, dengan kerja timnya itu akan menjadi lebih baik, gitu. Karena penilaiannya tidak hanya penilaian secara pribadi, tetapi penilaian secara kerja timnya. Itu. Bingung ya? Khairul bingung ya? Gimana Khairul? Bingung, Pak. Bingung. Oke. Atau begini, kalau bingung kerja masing-masing dari sendiri-sendiri, Anda buat PowerPoint-nya, Anda buat rekamannya, itu. Waktunya yang Pak Deka tambah, jadi tambah lagi 1 minggu, jadi 2 minggu ke depan baru dikumpulkan, dan absennya nanti langsung Pak Deka absen 2 kali, dikumpulkan, dan nanti Pak Deka minta untuk presentasi. Ya. Presentasinya mungkin secara acak, ya. Pak Deka ambil contoh-contoh aja dulu, secara acak mungkin Pak Deka ingin menunjuk siapa gitu untuk presentasi, misalkan menunjuk Betty atau Kostrat, ya. Ini yang jarang-jarang muncul videonya ini, ya. Oke, kemudian Ricky, gitu kan. Nah, nanti alasannya mesti sinyalnya. Nah, ini yang nanti Anda harus berusaha untuk mencari sinyal yang bagus. Kalau misalnya saat ini tidak bisa, harus mencari sinyal yang bagus, karena sisi lain Pak Deka tidak bisa memaksa Anda karena Anda lokasinya sangat jauh, gitu kan. Pak Deka juga tidak tahu lokasi Anda. Tapi sisi lain untuk edukasinya, Pak Deka ingin lihat bahwa kemampuan Anda sampai di mana. Itu kan dengan segala keterbatasan ini kita sama-sama pahami bahwa Pak Deka menyadari dengan kondisi COVID ini keterbatasan jangkauan, keterbatasan lokasi Anda, Pak Deka sangat memahami. Tapi sisi lain Pak Deka ingin mengukur kemampuan capaian pembelajaran Anda di dalam menguasai materi proyeksi peta. Nah, ada dua sisi ini yang memang kalau dicampur itu agak sulit, gitu. Contohnya begini, kalau ada air dengan minyak itu memang tidak bisa mencampur, tapi lebih indahnya maka dikasih warna, gitu kan. Jadi warnanya itu memperlihatkan nanti nggak kelihatan air, tapi nggak kelihatan minyak, tapi warnanya. Nah, warna yang menarik itulah yang mungkin Anda berusaha mengkombinasikan antara yang sebenarnya nggak bisa antara air dan minyak, tetapi melihat warnanya sehingga
menjadi bagus gitu. Jadi itu usulan dari Pak Deka. Bagaimana yang lain? Siap, Pak. Sepakat begitu? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini siapa ini? Rashid, Pak. Rashid, ya. Seumpamanya tugas itu individu, ntar kan koordinat tuh banyak, Pak. Itu apakah sama semua koordinatnya dari teman-teman nih? Apakah berbeda, Pak? Yang jelas koordinatnya beda semua. Jadi begini, pada saat Anda membuat PowerPoint, Anda menentukan koordinatnya, Anda buat PowerPoint, Anda ambilnya dari mana? Misalkan ngambil suatu peta, gitu kan? Peta. Nah ini juga kenapa Pak Deka agak khawatir kalau sendiri-sendiri itu tentang penyelesaian, gitu loh. Makanya tadi Pak Deka kan sudah sampaikan, silakan Anda mau kelompok maupun pribadi, gitu kan. Tapi Pak Deka kan punya apa istilahnya kriteria untuk mengukur tugas kelompok sama tugas pribadi. Nah, pada saat Anda membuat titik yang UTM yang akan Anda transformasikan, Anda ngambil dari mana? Misalkan Anda ngambil dari peta. Petanya Anda tunjukkan dulu, gitu. Jadi misalkan Anda ambil satu peta, Anda tunjukkan, Anda klik posisinya untuk mendapatkan koordinat-koordinat tadi, dan jumlahnya minimal adalah seperti jumlah yang Pak Deka sampaikan, gitu. Jadi itu batas minimalnya. Makanya kalau pribadi saya takutnya Anda nanti tidak selesai, gitu kan. Ya, jadi saya kasih pilihan, Anda enjoy-nya seperti apa, pribadi ataukah kelompok gitu, Rashid? Mungkin bisa ditawarkan lagi, Pak, itunya, Pak, individu atau kelompok, biar semua teman-teman jawab gitu. Ya. Gimana? Sejak tadi kan sudah saya tawarkan, silakan Anda mau pribadi atau kelompok, gitu kan. Makanya kalau pribadi itu yang jelas agak banyak sih yang harus Anda kerjakan. Pak Deka juga tahu Anda juga mempunyai tugas dari mata kuliah yang lain. Tapi untuk mata kuliah proyeksi peta ini memang agak banyak actionnya gitu, karena itu tidak seberapa. Jadi seharusnya kalau bisa tatap muka itu ada beberapa rumus-rumus yang harus Anda pahami gitu untuk melakukan proyeksi maupun proses transformasinya, rumus-rumus yang standar, misalkan dari UTM ke geodetik ke UTM dan sebagainya. Itu harus Anda pahami, meskipun di dalam pelaksanaannya Anda nanti mau melakukan transformasi by software. Tapi sebagai orang geodesi harus paham itu, yang dibuat di dalam software itu menggunakan rumus ini, gitu, dan sebagainya. Gitu. Oke, seperti yang usulan Rashid tadi, saya silahkan mau kelompok atau pribadi. Kelompok. Ya, Fajar. Kelompok, Pak. Kelompok, oke. Kelompok, Pak. Kelompok, siapa ini? Oh, Alfian. Kelompok saja, Pak. Kebersamaan Ya. lebih baik. Oh ya. Kelompok, Agus. Khairul gimana, ada saran Khairul? Khairul? Iya, Pak. Kira-kira kelompok atau sendiri, ya kamu mesti nggak enak sama teman kamu kan. Ya itulah, memang kebersamaan itu begitu. Ya, cuma masalahnya kebersamaan itu harusnya dijalin terus sampai Anda lulus gitu loh. Kalau Pak Deka maunya begitu, jangan kebersamaan hanya sesaat-saat, tidak ada artinya, percuma gitu kan. Apalagi kalau Anda nanti di lapangan saling berkompetisi, percuma, nanti Anda akan kalah dengan tenaga-tenaga asing. Harusnya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ingatnya Pak Deka, nanti kalau Anda sudah lulus, sudah kerja di lapangan, satu sama lain, ya terutama alumni-alumni geodesi TN, saling
erat, tidak usah berkompetisi, gitu kan, saling mendukung, itu aja. Karena itu modal kita, Jadi satu sama lain harus saling mendukung, jangan sampai bersaing ya. Kalau bersaing terpaksa yang sehat lah. Atau mungkin kalau proyeknya sudah banyak, yang belum dapat proyek kasihkan lah. Nanti Anda akan mendapat rezeki yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini aja prinsip sedikit aja. Oke, kalau Anda bingung, Khairul, tapi Anda bisa ngasih masukan. Kalau Anda bingung, oke, Pak Dika udah paham, nggak usah diteruskan, nggak apa-apa pendapatnya. Oke, mungkin yang lain, saya persilahkan. Saya, Pak. Untuk Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Alexandra, Pak. Halo, persilakan. Alexandra nih biasanya. Oke, saya persilakan Alexandra. Saya mau tanya Pak, jadi kan tugasnya buat PPT sama record. Nah, yang recordnya itu yang hasil dari kita kerja yang di PPT-nya atau yang di software-nya Pak? Yang langkah-langkah di software-nya Pak? Di software-nya. Jangan Anda sudah membuat PPT kemudian Anda jelaskan. Anda harus menjelaskan di software-nya. Kalau PPT-nya dari hasil Anda memproses itu, Anda buat PPT-nya tahap demi tahap gitu. Seperti yang contohnya Pak Dika lakukan, presentasikan tadi, itu standar ya, minimal proses itu. Tapi Anda harus membuat yang lebih, namanya standar, ya standar gitu. Gitu. Iya Pak, tapi nanti kan per kelompok tuh Pak, buat videonya. Terus nanti kalau share screen-nya gimana Pak? Sistemnya apa maksudnya? Maksudnya kan kan per kelompok tuh, per kelompok 4 orang. Nah, waktu videonya itu, waktu record, maksudnya record, misalnya pakai Zoom tuh. Nah, pasti satu orang yang nge-share screen. Terus yang 3-nya itu gimana Pak? Jelasin. Jangan. Jadi kalau misalkan satu kelompok, Anda cari yang pertama yang perfect, yang kedua suaranya yang bagus, atau yang suara bagus nomor 1, yang 2 baru perfect. Itu yang Anda minta untuk merekam. Itu. Jadi hasil-hasil melakukan transformasinya kan data-datanya sudah dikirim ke teman Anda, itu harus melakukan rekaman. Itu. Atau Anda minta merekam masing-masing teman namun diambil yang terbaik. Tapi biasanya ya sama saja malah sendiri-sendiri kalau begitu. Jadi itulah kelebihan Anda membuat kelompok, bagaimana yang terbaik. Intinya Pak Dika untuk yang terbaik. Caranya yaitu Anda berdiskusi dengan teman Anda. Kalau semuanya nanti disampaikan cara-cara Pak Dika, Anda tidak menimbulkan ide-ide yang ide-ide itu sebenarnya bagus, suatu saat akan menjadi problem solving untuk Anda gitu. Itu. Ya, memang agak membingungkan apa yang dijawab oleh Pak Dika. Memang itu dibuat oleh Pak Dika supaya Anda mempunyai kreatif gitu. Itu maksud saya. Jadi Anda silakan, Alexandra, apakah Anda masing-masing kelompok itu mencoba gitu, atau masing-masing kelompok mengeklik yang suaranya siapa, boleh. Tapi yang biasanya lebih bagus apa yang mengeklik dengan apa yang mengeluarkan suara untuk software itu yang lebih bagus. Karena kadang apa yang diinginkan oleh yang ngeklik dengan yang memberikan suara agak ada jauh jeda, beda waktunya. Tapi kalau yang bagaimana merekam masing-masing itu akan lebih baik. Kemudian Anda mencoba untuk oh ini sebenarnya yang bagus si A. Nah si A ini suruh membuat yang lebih bagus lagi. Itu. Jadi gini Alexandra, pertama mungkin tahap pertama masing-masing 4 kelompok suruh merekam. Kemudian didiskusikan yang bagus suara dan cara penyajiannya siapa, misalkan si B. Nah
si B itu kemudian dilihat sama-sama, tampilkan, oh ini kekuranganmu di sini, kamu diskusikan, oh kekuranganmu di sini, kekurangan kamu di sini, lebih bagus begini, lebih bagus begini. Begitu sudah diformatkan, si B tadi suruh merekam ulang dengan masukan ketiga temannya, akan mendapatkan hasil yang baik untuk rekaman. Nah, kemudian setelah itu yang 3 membuat PowerPoint-nya. Itu. Jadi akan mendapatkan suatu hasil yang baik gitu Alexandra kalau kelompok ya. Iya Pak. Ya. Pak, berarti nanti kan dipilih yang terbaik tuh videonya. Terus yang 3-nya itu nanti tinggal buat PPT-nya, berarti mukanya nggak usah diliatin Pak. Soalnya kan videonya kan pilih yang terbaik tuh. Iya. Gini aja. Kalau 4 orang itu ngirim rekamannya. Jadi gini aja, rekamannya 2 saja. Jadi ada suara cowok atau cewek bisa, atau suatunya suara kecil, suara besar boleh, gitu kan. Satunya suara melengking, suatu enggak. Jadi 2 sajalah. Tapi cari yang beda suaranya. Itu satunya baru PowerPoint-nya itu. Nah, memilih yang terbaik itu bukan diminta untuk membuat rekaman kemudian baru dipilih, jangan. Jadi buat rekaman semua, pilih yang baik. Nah, setelah pilih yang baik ini ditampilkan lagi, didiskusikan. Gitu. Ini kira-kira kurangannya di mana? Oh, kurangannya di sini, di sini, di sini. Ini menjadi masukan kepada si B untuk melakukan rekaman ulang supaya lebih baik gitu. Atas kesepakatan berempat tadi gitu. Jadi bukan suruh sendiri-sendiri yang baik, itu pasti jelek kalau begitu. Itu tidak ada diskusi antara 4 gitu. Gitu ya, Alexandra ya. Iya, Pak. Oke, jadi begitu ya. Jadi diputuskan kelompok. Kelompok itu berapa orang ya? 4 orang ya. Alexandra berapa orang? 5, Pak. 4 orang? 5, Pak. Oh, 5. Iya, Pak. Oke. Rasid gimana? Iya, Pak. Oke. Ananda, ada masukan Ananda? Juga, Oke. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ada lain? Makbul ada masukan? Yang lain juga? Belum ada, Pak. Belum ada. Adit, Fajar, Egas, Raga, Irfan, Noga ada masukan? Mau milih kelompok atau? Tapi kalau dari wajahnya itu mesti suka kerja kelompok ini. Ya, ini wajah-wajahnya suka kerja kelompok itu kan cari kondisi kayak begini nih ya, itu makanya aduh ini bingung jadinya Pak Deka ngukurnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti Anda ini nah nanti masing-masing kelompok itu saya harapkan ada kejujuran gitu. Nah, suatu saat Pak Deka akan mengambil untuk melihat kejujurannya karena penilaian dari sikap. Begitu Anda misalkan ada suatu kelompok itu ini kerjanya sama-sama, benar, nanti Pak Deka tak ambil sampel, tak suruh presentasi secara psikologis seperti apa. Kalau kerjanya sama-sama itu dalam artian begini, bukan Anda melakukan Zoom misalkan 10 kali, yang datang lainnya 3 kali, jangan. Kalau 10 ya harus 10 semua gitu. Kalau Anda melakukan Zoom kerjasama 5 kali ya 5 kali harus datang semua. Nah itu nanti yang dikatakan bahwa ini kerja sama-sama, ya kalau misalkan 5 kali, yang 1 4 kali itu harusnya bilangnya tidak, karena yang 1 tidak bekerja secara 100%. Nah itu harapannya Pak Deka melihat kejujurannya begitu. Ya. Oke, saya kira begitu pertemuan pada kali ini. Ya, terima kasih. Dan ini Pak Deka coba absen lagi karena ada beberapa anak tadi yang tidak
mengikuti. Tolong videonya semua. Noka. Iya, Pak. Kamu, hah? Iya. Kenapa kamu enggak? Kenapa enggak nongol? Di sini on cam, Pak. Cuma kayaknya jaringan tadi teman ada ngingatin juga soalnya, Pak. Oke, bener jaringan lo ya. Ya, kalau bisa saya fotoin di grup, Pak. Oke. Kita Rizky, Yosef, Takdir, Aki, Clara, ini kemana semua nih? Khairul Anam, kamu saya kasih jempol, kamu awal masuknya tadi. Tapi terus nggak pernah nongol, ini jangan-jangan masukkan HP-nya setelah itu ditinggal. Khairul Anam. Iya, Pak. Kamu nggak kelihatan? Saya ini on cam, Pak. Oke. Aki, Takdir, Clara. Hadir, Pak. Clara hadir, Pak. Oke. Andi. hadir, Pak. Septian. Septian kemana ini? Septian Mansur. Hadir, Pak. Oke. Ini yang nomor 34 NIM-nya 25034 19 25034 siapa ini? Mangga atau siapa ini? Nah ini ya dipanggil nggak nongol. Ini HP-nya ditaruh, udah tahu orangnya kemana ini. Coba sih agak ke atas tuh HP-nya. Mang, agak ke atas kamu, Mang. Nggak kelihatan. Teman-temanmu makin lihat gitu loh. Lama nggak jumpa sama kamu tuh. Oke.
Clara, ada gangguan jaringan, Clara? 1925058. Baik, terima kasih. Ini sudah di absen, Pak. Oke, ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan perkuliahan secara daring untuk proyeksi peta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tetap